Halo anak-anak, balik lagi dengan Mr. Yohan di video tema 5, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Pada video kali ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Kita akan belajar tentang menguraikan informasi penting pada peta pikiran, menyanyikan lagu bertangga nada mayor, mempresentasikan hasil peta pikiran, ya. Kemudian kita mengetahui usaha mempersatukan negara kesatuan Indonesia dan menyanyikan lagu dengan iringan musik. Nah, yang pertama, daur hidup hewan. Apa itu daur hidup hewan? Nah, daur hidup hewan itu adalah suatu proses di mana hewan atau makhluk hidup lainnya itu mengalami perubahan bentuk di hidupnya. Jadi dari telur dia sampai besar, itu namanya daur hidup hewan. Ya. Nah, di sini Mister kasih tahu. Daur hidup hewan itu biasanya disebut dengan metamorfosis. Ya, metamorfosis ini itu adalah suatu perubahan bentuk hewan secara bertahap. Ya, jadi dari dia lahir, gitu, terus dia sampai dewasa. Nah, metamorfosis ini dibagi menjadi 3, ya. Ada yang metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan ada juga hewan yang tidak bermetamorfosis. Yang pertama, metamorfosis sempurna, ya. Itu adalah daur hidup hewan yang bentuk atau proses metamorfosisnya itu mengalami 4 tahapan. Ya, jadi inti dari metamorfosis sempurna ini adalah dia itu ada tahapan pupanya atau dia itu ada tahapan menjadi kepompongnya, ya. Nah, di sini Mister kasih tahu larva itu apa. Nah, larva itu adalah bentuk muda dari hewan. Kalau pupa itu adalah dari bentuk muda itu dia menjadi kepompong, ya. Kemudian nimfa itu adalah setelah dia menetas atau keluar dari kepompong, itu namanya nimfa, ya. Kalau imago ini adalah proses dia beranak atau bertelur, ya. Imago ini adalah proses mengeluarkan telur atau proses kawinnya si hewan itu. Nah, sekarang Mister kasih contoh. Kupu-kupu merupakan hewan yang memiliki metamorfosis sempurna, ya, yang dari telur, habis dari telur dia itu menetas jadi ulat yang makan daun. Terus dari ulat itu dia itu jadi kepompong. Habis jadi kepompong dia jadi kupu-kupu yang cantik, ya. Nah, itu daur hidup kupu-kupu. Kemudian nyamuk juga, ya, dari telur dia berubah menjadi jentik. Nah, dari jentik ini dia jadi pupa. Dari pupa jadi nyamuk biasa, kemudian nyamuk dewasa. Kemudian metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna ini adalah metamorfosis yang tidak mengalami tahapan pupa. Jadi dari telur langsung dia berubah ke nimfa. Nah, itu contohnya itu jangkrik, ya. Jadi bentuk tubuh hewan ini, ya, cenderung mirip dengan induknya. Jadi dari baru menetas dia langsung mirip dengan induknya, tapi versi kecil, ya. Ini daur hidup capung, ya. Capung juga begitu, dari telur kemudian jadi nimfa, ya, kemudian capung muda yang sayapnya kecil dan capung dewasa. Nah, belalang juga gitu, dia itu dari telur kemudian nimfa, ya, dia jadi belalang yang lebih besar dan bertelur lagi belalang beritanya. Nah, ada juga hewan yang tidak bermetamorfosis, ya. Kenapa disebut bermetamorfosis? Karena kalau dari gambar itu coba anak-anak lihat, kenapa dia disebut tidak bermetamorfosis? Nah, karena dalam siklus hidupnya, dalam siklus daur hidupnya, hewan-hewan tersebut tidak mengalami perubahan bentuk tubuh yang signifikan. Jadi kalau kita lihat kucing nih, misalnya kita lihat kucing, ya, misalnya kasih lihat kucing. Nah, kucing ini kalau dari lahir sampai besarnya kan begitu-begitu doang, ya, tidak ada perubahan bentuk. Masa dia dari kecil langsung punya sayap seperti kucing terbang dong. Nah, ayam juga begitu.
ayam dari kecil, dari menetas, petok-petok, ya, langsung dia berubah semakin besar aja bentuknya jadi ayam dewasa. Nah, seperti itu. Kenapa disebut hewan-hewan itu tidak bermetamorfosis? Karena dia tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan. Nah, sekarang kita akan belajar menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Nah, di sini Mister sudah punya contoh peta pikiran, ya. Jadi ini Mister ambil di teks halaman 20 buku modul, ya, yaitu ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti, penyebaran penyakit demam berdarah. Nah, untuk menguraikan peta pikiran itu kita bisa menggunakan kata bantu apa? Adik Simba. Kata tanya adik Simba, kita tanya apa, di mana, mengapa, ya. Nah, kalau di sini Mister kasih contoh saja ini, ya. Untuk habitat nyamuk Aedes aegypti itu Mister menggunakan kata tanya di mana, ya. Di mana habitat nyamuk Aedes, ya, itu bisa langsung dijawab di sini. Habitat nyamuk Aedes adalah di titik. Nah, itu harus dijawab. Kemudian di sini juga Mister kasih keunikan nyamuk Aedes. Mister itu mencarinya dengan kata tanya apa. Ya, Mister buat apa keunikan nyamuk Aedes. Jadi Mister jawab di sini, keunikan nyamuk Aedes adalah titik. Nah, seperti itu. Kemudian asal nyamuk. Dari mana asal nyamuk Aedes? Ya, ada nyamuk Aedes. Asal nyamuk Aedes itu adalah dari titik. Kemudian ciri-ciri nyamuk Aedes. Apa saja ciri-ciri nyamuk Aedes? Ya, ciri-ciri nyamuk Aedes adalah titik. Nanti anak-anak bisa cari di buku modulnya, di teksnya halaman 20, ya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang nyamuk Aedes, ini adalah nyamuk yang bisa menyebabkan demam berdarah. Tahu demam berdarah? Ya, demamnya itu sangat panjang, ya. Jadi nggak turun-turun panasnya. Jadi untuk mencegah demam berdarah, anak-anak harus melakukan 3M. Apa itu 3M, ya? Ayo, siapa yang tahu? 3M itu apa? Nah, tugas anak-anak adalah mencari apa itu 3M dan melakukan 3M itu di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Terus anak-anak juga harus menjaga kebersihan lingkungan, ya. Harus juga membersihkan selokan, nggak boleh ada genangan-genangan air, ya. Kalau ada ember habis isi air hujan tuh dibuang airnya supaya nggak menimbulkan jentik-jentik nyamuk Aedes, ya. Seperti itu. Oke. Di sini juga kita akan belajar tentang tangga nada lagi, ya. Tangga nada minor dan tangga nada mayor. Ini tangga nada diatonis, ya, bukan pentatonik, ya. Kalau tangga nada minor itu memiliki interval 1 setengah, satunya 3 kali setengah. Kalau Mister ngafalinnya 1 2 kali setengah, 1 3 kali setengah. Gampang kan? Kalau tangga nada minor dia memiliki interval 1 setengah, 1 2 kali setengah, 1 2 kali. Nah, jadi 1 setengah, 1 2 kali setengah, 1 2 kali. Nah, kayak gitu kalau Mister menghafal dan mengingatnya. Oke. Nah, kalau kita mempresentasikan peta pikiran yang sudah kita sampaikan tadi, ya, kita tuh harus memiliki sikap tubuh yang tegak. Nggak boleh bungkuk gitu, nggak boleh lain-lain kalau presentasi. Terus matanya itu harus lihat ke pendengar, nggak boleh lihat ke buku aja, nggak boleh lihat ke langit-langit, ya, ke lampu. Emang di lampu ada jawaban? Enggak kan? Lihat penontonnya. Kemudian harus menggunakan intonasi yang tepat, ya, nggak boleh salah-salah pengucapan itu. Kemudian pemilihan katanya itu saat membuka, saat menutup itu harus tepat supaya nggak menyinggung orang lain, ya. Dan isinya yang kita presentasikan itu harus tepat. Nggak boleh kita keliru menyampaikannya, ya. Itu adalah cara-cara mempresentasikan peta pikiran. Nah,
di video sebelumnya Mister sudah kasih tahu tentang apa itu Sumpah Pemuda. Nah, dari Sumpah Pemuda itu ya, mereka ingin mempersatukan semua pemuda Indonesia untuk berjuang melawan penjajah. Nah, sikap kita ya untuk turut menjaga keutuhan NKRI itu ada 5, Mister kasih di sini. Yang pertama, cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, rela berkorban, bertahan di era globalisasi, dan sikap dan perilaku ya. Kalau cinta tanah air ini contohnya kita harus menjaga keamanan wilayah negara supaya nggak ada ancaman-ancaman dari luar negeri yang datang. Kita juga harus membina persatuan dan kesatuan dengan cara menjaga persahabatan antar suku bangsa, nggak boleh ejek-ejekan antar suku bangsa seperti itu. Terus rela berkorban, kita ini juga harus aktif dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan bernegara, baik itu tenaga maupun pikiran. Nah, kalau di era globalisasi ini, kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang terampil, harus siap tentang gerusan budaya Eropa, ya, harus mempersiapkan keamanan dan harus mempersiapkan perekonomian rakyat. Nah, yang terakhir, sikap dan perilaku kita itu harus mencerminkan NKRI, ya, yang dimana kita itu harus bersikap ya menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia supaya nggak diambil orang lain. Nah, di sini ada lagu Soleram. Nah, Soleram ini dia itu berasal dari daerah Riau. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana lagu Soleram ini, yuk kita sama-sama dengarkan. Soleram, soleram, anak yang manis, janganlah dicium sayang, kalau dicium merahlah pipinya. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7 dan 8. Kalau Tuhan dapat kawan baru sayang, kawan lama ditinggalkan jangan. Nah, anak-anak sudah mendengarkan lagu Soleram tadi? Gimana? Sudah terbayang-bayang kan? Nah, sekarang pasti senang nih nggak ada tugas tulis-tulis tangan. Nah, jadi tugasnya Mister minta anak-anak boleh rekam pakai suara aja. Kalau malu di videoin, boleh rekam suara. Kalau mau rekam pakai HP isi kameranya boleh juga, ya. Nah, di sini Mister minta anak-anak untuk menyanyikan salah satu lagu daerah yang paling anak-anak sukai, ya. Boleh nyanyinya pakai gitar, boleh nyanyinya bersama keluarga, boleh, ya. Boleh juga nyanyinya pakai geraan kalau lagunya itu ada geraannya, ya. Pokoknya bagaimanapun kreativitas anak-anak pasti akan Mister nilai dengan baik, ya. Jadi semakin kreatif anak-anak dalam melakukan tugas, nilainya juga akan semakin memuaskan, ya. Nah, sekian video kali ini. Mister harap anak-anak mengumpulkan tugasnya itu semua, ya. Kalau 5A kumpulin di Mister Yohan, kalau 5B di Miss Maria. Oke? Sekian presentasi sih Mister bilang. Sekian video kali ini, ya. Mister harap anak-anak tetap jaga kesehatan, persiapkan diri untuk evaluasi nanti, dan jangan lupa tetap pakai masker, ya. Everywhere. Ya, di mana aja pakai masker supaya tidak kena COVID. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.